Karina selalu mengira hidupnya sudah sempurna. Menikah dengan Bayu, seorang pengusaha muda yang sukses, di usia awal 30-an, rumah tangga mereka berjalan tenang, teratur, dan mapan. Namun, di balik tirai kemapanan itu, ada kekosongan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Bayu adalah suami yang baik, bertanggung jawab, tetapi terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu fokus pada ambisinya, hingga lupa bagaimana rasanya berbagi tawa ringan, atau sekedar menatap mata istrinya lebih dari sekedar pandangan sekilas. Rutinitas mereka terasa seperti sebuah pertunjukan yang terus berulang, tanpa gairah, tanpa kejutan, hanya kewajiban yang dipenuhi. Kekosongan itu semakin terasa saat Rian, adik iparnya yang baru saja menyelesaikan kuliah di luar kota, memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka. Rian, 25 tahun, adalah antitesis dari Bayu. Dia ceria, humoris, penuh energi, dan memiliki tatapan mata yang selalu berbinar. Sejak hari pertama Rian tiba, suasana rumah yang tadinya hening mendadak dipenuhi gelak tawa dan obrolan ringan. Karina, yang biasanya menghabiskan sorenya sendirian di taman belakang, kini seringkali menemukan dirinya terlibat dalam percakapan panjang dengan Rian. Membahas apa saja, mulai dari film terbaru, hingga filosofi hidup yang rumit. Awalnya, Karina melihat Rian tak lebih dari seorang adik ipar yang menyenangkan, sosok yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kesibukan Bayu. Rian sering membantunya mengangkat belanjaan, memperbaiki keran yang bocor, atau sekadar menemaninya menonton drama Korea kesukaannya saat Bayu masih terjebak di kantor. Perhatian Rian terasa seperti embun pagi yang menyegarkan di tengah gurun kehidupannya yang kering. Ada kalanya, saat mata mereka bertemu, Karina merasakan getaran aneh yang menjalar di hatinya. Getaran yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia selalu mengabaikannya, menepisnya sebagai halusinasi akibat terlalu lama kesepian. Namun, getaran itu semakin sering muncul, terutama ketika Rian tanpa sengaja menyentuh tangannya saat mengambil piring di meja makan, atau ketika Rian mencondongkan tubuhnya terlalu dekat saat menjelaskan sesuatu. Aroma maskulinnya yang lembut menguar, memenuhi indera penciuman Karina. Ada sesuatu dalam tatapan Rian, tatapan yang lebih dari sekadar kekaguman seorang adik kepada kakak iparnya. Tatapan yang syarat makna, penuh intensitas, dan seolah mampu membaca setiap sudut jiwanya yang tersembunyi. Karina mulai merasa tidak nyaman, tetapi di saat yang sama, ia merasakan sensasi menggairahkan yang aneh, sensasi yang membuatnya merasa hidup kembali. Suatu sore, Bayu harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan yang mendadak. Rumah terasa sunyi dan dingin. Karina menghabiskan waktunya dengan membaca buku di sofa ruang keluarga. Tak lama, Rian muncul dari kamarnya membawa gitar akustik. "Kak Karina sendirian?" tanyanya. Suaranya lembut. Bayu pergi. Karina mengangguk. "Ada urusan mendadak." Rian duduk di karpet, tidak jauh dari kaki Karina. Ia mulai memetik senar gitarnya, memainkan melodi yang melankolis namun indah. Suara gitarnya mengisi kekosongan, dan entah mengapa, melodi itu terasa seperti berbicara langsung pada hati Karina. Ia memejamkan mata, membiarkan musik itu mengalir. Ketika membuka mata, Rian sedang menatapnya. Tatapannya begitu intens, hingga Karina merasa seolah telanjang di hadapannya. "Kakak terlihat lelah," kata Rian. Suaranya kini lebih rendah, hampir seperti bisikan. Karina tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya merasakan panas menjalar di pipinya. "Apakah kakak bahagia?" Rian bertanya lagi. Kali ini ia meletakkan gitarnya dan mendekat. Duduk di sofa di samping Karina. Jarak di antara mereka kini tinggal sejengkal. Pertanyaan itu menghantam Karina seperti ombak besar. Bahagia? Sudah lama ia tidak memikirkan kata itu. Ia menatap Rian, mencari jawaban di mata pemuda itu. Mata Rian memancarkan simpati, pengertian, dan sesuatu yang lebih dalam. Aku tidak tahu," bisik Karina,
Suaranya tercekat. Rian mengangkat tangannya, perlahan menyentuh pipi Karina. Sentuhan itu seperti percikan api listrik, begitu lembut, namun membakar seluruh indranya. Karina menahan napas. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Dunia seolah berhenti berputar. Tatapan Rian terpaku pada bibirnya, dan Karina merasakan jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Kakak pantas mendapatkan kebahagiaan, bisik Rian. Ibu jarinya membelai lembut kulit pipi Karina. Pada saat itu, semua pertahanan Karina runtuh. Semua rasa bersalah, semua batasan moral, semua yang ia yakini benar, seolah menguap begitu saja. Ia hanya merasakan kehadiran Rian, sentuhan Rian, dan gairah yang sudah lama terpendam kini meledak di dalam dirinya. Ia memejamkan mata saat Rian mencondongkan tubuhnya. Bibir lembut Rian menyentuh bibirnya. Ciuman itu awalnya ragu, penuh kehati-hatian, namun dengan cepat berubah menjadi ciuman yang dalam, penuh kerinduan, dan begitu menggairahkan hingga Karina merasa napasnya tercekat. Tubuhnya merespon secara naluriah, membalas ciuman Rian dengan intensitas yang sama. Tangannya melingkar di leher Rian, menariknya mendekat. Ciuman itu berlanjut, semakin panas, semakin menuntut. Karina merasakan bibir Rian menjelajahi setiap inci bibirnya. Lidahnya menyentuh lidahnya, menciptakan sensasi memabukkan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aroma Rian, perpaduan min dan maskulin, memenuhi paru-parunya, membuatnya merasa pusing karena kenikmatan. Ia tahu ini salah, sangat salah. Ini adalah cinta terlarang, sebuah pengkhianatan terhadap suaminya, terhadap ikatan keluarga. Namun, di tengah ciuman itu, ia tidak peduli. Ia hanya ingin merasakan lebih, merasakan hidup, merasakan gairah yang telah lama mati. Saat mereka akhirnya melepaskan diri, napas keduanya terengah-engah. Mata Rian menatapnya dengan campuran gairah, penyesalan, dan juga kemenangan. Karina tidak bisa menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia merasa malu, tetapi di saat yang sama ada sensasi euforia yang aneh. "Rian," bisiknya, suaranya bergetar. Rian hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ia kembali menyentuh pipi Karina, kali ini dengan jemarinya yang lebih santai. "Aku tahu ini salah, Kak," katanya. Suaranya serak, tapi aku tidak bisa menahannya. Karina menunduk, menghindari tatapan Rian. Ia merasa campur aduk. Rasa bersalah menghantamnya dengan keras. Tetapi, sentuhan Rian masih terasa membakar di bibirnya, di kulitnya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia membalas ciuman itu, bahkan menginginkannya. Malam itu tidur Karina tidak nyenyak. Bayangan bibir Rian, sentuhannya, bisikannya, terus menghantuinya. Ia merasa seperti seorang penjahat, seorang pengkhianat. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada sesuatu yang bergejolak. Sesuatu yang terasa begitu nyata, begitu hidup. Rian telah membangunkan bagian dari dirinya yang sudah lama tertidur. Keesokan harinya, mereka berdua berusaha bersikap normal. Ada kecanggungan yang kentara di antara mereka, tatapan yang saling menghindar, namun juga tatapan yang sesekali bertemu, penuh makna dan gairah yang tersembunyi. Karina mencoba menjauhkan diri, menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga, tetapi Rian selalu menemukan cara untuk mendekat. Ia akan menawarkan bantuan atau sekedar duduk di dekatnya, membaca buku, menciptakan keheningan yang intim di antara mereka. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Setiap sentuhan tak sengaja, setiap pandangan yang terlalu lama, menjadi pemicu gairah yang sulit dibendung. Suatu siang, saat Bayu masih di luar kota, Rian dan Karina sedang membersihkan gudang. Debu beterbangan dan Rian bersin keras. Karina tertawa dan Rian mendekat,
mengusap debu di rambut Karina. Tangannya menyentuh lehernya, dan Karina merasakan merinding. "Kamu cantik, Kak," bisik Rian. Suaranya rendah dan penuh hasrat. Karina menelan ludah. Ia tidak bisa berkata-kata. Rian mencondongkan tubuhnya, bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Aku ingin menciummu lagi," bisiknya. Napasnya hangat di kulit Karina. Rasa bersalah kembali menyerang, tetapi gairah yang membara lebih kuat. Karina memejamkan mata, menikmati sensasi kedekatan Rian. Ia tahu ia sedang bermain api yang bisa membakar seluruh kehidupannya. Namun nyala api itu terlalu indah, terlalu memikat untuk dihindari. Ia membalikkan tubuhnya, menatap Rian, dan tanpa kata, ia berjinjit. Bibirnya menemukan bibir Rian lagi. Ciuman itu terjadi di antara tumpukan barang-barang usang, di tengah debu dan keheningan. Sebuah ciuman terlarang yang terasa begitu benar. Sejak saat itu, mereka mulai mencari-cari kesempatan. Saat Bayu sibuk di kantor, saat ia pergi keluar kota, atau bahkan saat ia tidur pulas di malam hari. Pertemuan mereka selalu singkat, penuh ketegangan, dan selalu berakhir dengan ciuman yang dalam, sentuhan yang berani, atau bisikan-bisikan janji yang tak terucap. Karina tahu, ia sedang melangkah di atas jurang, tetapi ia tidak bisa berhenti. Rian adalah gairah yang ia rindukan, semangat yang ia butuhkan. Ia adalah cahaya di tengah kegelapan, sekaligus bahaya yang mengintai. Suatu malam, Bayu pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Karina dan Rian sedang duduk di ruang keluarga, menonton televisi, dengan jarak yang seolah normal. Namun, begitu mendengar suara mobil Bayu, ada kepanikan sesaat yang melintas di mata mereka berdua. Mereka cepat-cepat mengubah posisi, mencoba terlihat senormal mungkin. Bayu masuk, lelah, dan langsung menuju kamar untuk beristirahat. Karina dan Rian saling berpandangan, senyum tipis tersungging di bibir Rian, penuh arti. Senyum itu adalah janji akan rahasia yang mereka simpan. Janji akan gairah terlarang yang akan terus mereka kejar, terlepas dari bahaya yang mengintai di setiap sudut. Mereka tahu ini hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang rumit, berbahaya, dan penuh godaan yang sulit ditolak.